Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Untuk saat ini, dunia benar-benar berada dalam kebingungan besar. Banyak mata tertuju pada satu nama, Veda Ega Pratama, seorang pembalap muda yang tiba-tiba menembus batas logika di atas lintasan. Bagaimana mungkin seorang pembalap bisa tampil begitu luar biasa, bahkan mencapai titik performa terbaiknya? Sementara ia mengendarai motor yang oleh banyak pihak justru dianggap tidak cukup kompetitif. Pertanyaan ini menggema di berbagai pedok, dari analis, tim, hingga para pembalap lain. Semua seperti mencari jawaban yang sama, namun tak kunjung menemukannya. Di dunia balap, mesin selalu menjadi faktor penting. Performa motor seringkali menentukan batas maksimal seorang pembalap. Tapi yang dilakukan Veda seakan mematahkan aturan itu. Ia melaju agresif, presisi, dan penuh perhitungan. Seolah motor yang ia tunggangi bukanlah sebuah keterbatasan, melainkan senjata yang ia pahami sepenuhnya. Banyak yang mulai menyadari, ini bukan sekedar soal mesin. Ini tentang bagaimana seorang pembalap mampu menyatu dengan motornya. Veda membaca setiap getaran, memahami setiap celah, dan memaksimalkan setiap potensi sekecil apapun. Ketika pembalap lain mungkin bergantung pada keunggulan teknologi, Veda justru mengandalkan insting, keberanian, dan kecerdasannya dalam mengambil keputusan di setiap tikungan. Tak sedikit pula yang menyebut ini sebagai anomali, sesuatu yang sulit dijelaskan secara teknis. Karena di saat banyak pembalap membutuhkan paket sempurna untuk bersinar, Veda justru membuktikan bahwa batas itu bisa ditembus. Ia tidak hanya balapan, ia seperti menciptakan ulang cara balapan itu sendiri. Dan inilah yang membuat dunia kebingungan, karena apa yang ia lakukan tidak mengikuti pola yang selama ini dipercaya. Sebuah pengingat bahwa dalam olahraga selalu ada ruang bagi keajaiban, terutama ketika talenta, mental, dan keberanian bertemu dalam satu titik yang sama. Fakta lain pun akhirnya mulai terungkap, dan ini yang membuat semuanya semakin masuk akal. Para pengamat MotoGP mulai membongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik performa luar biasa Veda Ega Pratama. Ternyata ini bukan sekedar keajaiban, melainkan hasil dari perubahan yang sangat spesifik dan berani. Dalam pengamatan tersebut, dijelaskan bahwa saat race, Veda menggunakan pendekatan yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Ia memilih kombinasi ban medium, sesuatu yang mungkin tidak banyak dipilih oleh pembalap lain di kondisi yang sama. Namun, justru disitulah titik baliknya. Feeling terhadap motor meningkat drastis, grip lebih stabil, dan kepercayaan dirinya pun ikut terangkat. Bukan hanya soal ban, Veda juga disebut terlibat langsung dalam pengembangan motornya. Ia memberikan masukan detail kepada mekanik Honda, bahkan ikut mengarahkan perubahan dari sisi geometri hingga setup teknis. Semua data dikumpulkan sejak pre-practice hingga kualifikasi, lalu dianalisis secara serius oleh tim engineer Honda. Seorang pengamat bahkan mengungkapkan secara langsung. Ternyata berbeda total ketika race, di mana Veda menggunakan tipe ban yang berbeda. Tipe ban medium ya, ada kombinasi di sana medium, dan itu membuat ternyata Veda feel-nya improve, yang pertama. Yang kedua, kita mendengar memang Honda bekerja keras untuk sisi geometri, Cak. Informasi kita dapatkan setelah mereka mengumpulkan data ya, di hari pertama free practice, hari kedua, dan bahkan kualifikasi. Para tim atau insinyur Honda semuanya mereka berusaha keras untuk mengimprove Honda NS150 RW. Makanya sama tahu kan bagaimana Fernandez yang juga improve banyak. Dari sini mulai terlihat jelas, ini bukan sekedar soal pembalap atau motor, tapi tentang kolaborasi yang tepat. Veda tidak hanya mengendarai motor, ia memahami, membentuk, dan menyesuaikannya dengan gaya balapnya sendiri. Dan di titik inilah dunia yang tadinya kebingungan mulai menemukan jawabannya. Bahwa performa luar biasa itu lahir dari detail kecil yang disempurnakan dengan kerja keras, keberanian mengambil keputusan berbeda, dan komunikasi yang kuat antara pembalap dan tim.
Tak berhenti sampai di situ, pengamat tersebut juga menegaskan bahwa ini bukan sekedar teori atau omong kosong belaka. Ia langsung membandingkannya dengan pembalap lain yang menggunakan motor yang sama. Dan disitulah perbedaan mencolok itu terlihat jelas. Menurutnya, ada satu fakta yang tidak bisa dibantah. Tidak semua pembalap mampu mengeluarkan performa maksimal dari motor yang sama. Ia bahkan secara terang mengatakan bahwa pembalap lain seperti Mitani tidak mampu melakukan peningkatan yang signifikan meskipun menggunakan paket yang serupa. Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan, yang menarik adalah ternyata Mitani nggak bisa mengimprove, Cak. Artinya opo, Mas? Artinya dengan motor yang sama, dengan settingan yang sama, ternyata outputnya juga bisa berbeda dengan pembalap yang berbeda. Dan dengan ini maka kita sangat yakin sekali 100% because of the skill. Jadi karena skill Veda yang memang kita katakan luar biasa. Pernyataan ini seakan menjadi jawaban paling jujur dari semua kebingungan yang sempat muncul. Veda Ega Pratama bukan sekedar diuntungkan oleh kondisi atau strategi, tapi benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai pembalap. Di titik ini, narasi pun berubah total. Bukan lagi soal motor yang dianggap kurang kompetitif, bukan lagi soal keberuntungan semata, melainkan murni tentang kemampuan individu, tentang bagaimana seorang pembalap mampu menembus batas yang tidak bisa dicapai oleh orang lain, bahkan dengan alat yang sama. Dan yang membuat cerita ini semakin menarik, ternyata gaya seperti ini bukan hal yang umum di levelnya. Bahkan disebutkan, hanya sedikit pembalap yang memiliki kebiasaan aktif memberi masukan teknis secara detail kepada tim. Dan salah satu yang paling terkenal melakukan hal itu adalah Valentino Rossi. Rossi dikenal bukan hanya karena skill balapnya, tapi juga karena kemampuannya berdialog dengan motor. Ia terus memberi feedback, mengkritik, dan membantu tim menemukan setup terbaik. Dan kini, pola yang sama mulai terlihat pada Veda Ega Pratama. Di kelas Moto3, hal seperti ini terbilang langka. Kebanyakan pembalap masih beradaptasi dan mengikuti arahan tim. Namun, Veda justru tampil berbeda. Ia berani mengkritik, berani meminta perubahan, bahkan ikut terlibat dalam menentukan arah pengembangan motornya sendiri. Ini bukan sekedar kepercayaan diri, tapi menunjukkan pemahaman yang dalam terhadap teknis balapan. Ia tahu apa yang ia butuhkan, dan yang lebih penting ia mampu menyampaikannya dengan jelas kepada mekanik. Dari sinilah muncul satu benang merah yang semakin kuat. Veda bukan hanya cepat, tapi juga cerdas. Ia tidak hanya mengendarai motor, tapi ikut membangun performanya dari dalam. Dan ketika kemampuan seperti ini muncul di usia muda, wajar jika banyak yang mulai melihatnya sebagai sesuatu yang spesial, bahkan langka. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until... Terima kasih banyak sudah setia menyaksikan hingga detik terakhir Sobat Vibe Sport. Dukungan kalian adalah energi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan berita olahraga yang bukan hanya cepat dan akurat, tetapi juga penuh makna, inspirasi, dan cerita-cerita luar biasa dari para atlet dunia. Di Vibe Sport, kami percaya bahwa olahraga bukan sekedar pertandingan, tapi juga tentang perjuangan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang bisa memotivasi kita semua. Karena itu, kami akan terus berkomitmen menyajikan konten terbaik untuk kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan komentar kalian, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak Sobat Vibe Sport yang terinspirasi dari dunia olahraga. Dan tentunya, subscribe channel Vibe Sports sekarang juga supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru, momen epik, hingga kisah-kisah luar biasa dari berbagai cabang olahraga. Akhir kata, tetap jaga semangat, junjung tinggi sportivitas, dan terus dukung olahraga dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Vibe Sport. Karena setiap detik di dunia olahraga selalu punya cerita untuk kita rayakan bersama.